Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, maksudnya sedekah adalah bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidqu imanihi atau kebenaran imannya. Selain itu sedekah dapat membebaskan pelakunya dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Bukankah pahala sedekah yang dikeluarkan seseorang akan terus mengalir kepadanya walau ia sudah berada di liang kuburnya, sebagaimana ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali 3 perkara, salah satunya sedekah jariyah. Hadis riwayat Muslim. Selain menyelamatkan azab kubur, sedekah juga bisa menyelamatkan pelakunya dari jilatan api neraka. Rasulullah SAW bersabda, hindarkanlah dirimu dari neraka, walaupun hanya dengan separuh butir kurma. Jika tidak ada, maka dengan tutur kata yang baik. Muttafaq alaih. Sedekah walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Bahkan sebelum prosesi keadilan ditegakkan di padang mahsyar, sedekah sangat membantu pelakunya dari huru-hara padang mahsyar yang sangat dahsyat. Panasnya terik matahari padang mahsyar dan gejolak manusia yang menderita di padang mahsyar. Saat itulah sedekah yang dikeluarkan seseorang akan menaunginya di akhirat. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan lain selain dari Allah di hari itu. Salah satunya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, setiap orang di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan hukum di antara manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Maka perbanyaklah bersedekah, karena sedekah menjadi salah satu sebab utama yang bisa menyelamatkannya di akhirat. Dan bersedekahlah atas nama orang yang sudah meninggal di antara kalian, karena sesungguhnya mereka sangat berharap kembali ke dunia untuk bisa bersedekah dan beramal soleh. Maka wujudkanlah harapan mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, alhamdulillah hari ini ya pemirsa, seperti biasa Khasana akan memberikan sejumlah informasi yang menjadi pemberitaan di masyarakat ya. Jadi ada peristiwa dan berita-berita yang viral di media sosial. Jadi yang pertama itu Ustaz, ada sebuah video tentang seorang anak bernama Pocut. Pocut Izil Zauzila ini yang berusia 2 tahun ini menjadi viral karena Ustaz, karena terlihat ketika dibawa ayahnya ziarah ke kuburan ibunya, itu terlihat seperti memanggil-manggil ibunya yang sudah tiada. Nah, dikabarkan memang Pocut sudah ditinggal oleh almarhumah sejak umur 28 hari. Nah, subhanallah ya. Dipanggil-panggil ya, karena belum mengerti. Benar banget, belum mengerti. Masya Allah. Ustaz, ini kalau kita bahas ini Ustaz ya, sebenarnya tadi kalau kita lihat video ini sekilas berarti memang sepertinya ayahnya Teguh Putra ini memang tidak memberitahukan mungkin di awalnya kepada Pocut bahwa ibunya sudah tiada. Sebenarnya Ustadz gimana ya Ustadz ya, kalau di dalam Islam itu ada nggak waktu yang memang pas kita harus memberitahukan kepada anak kita, dan cara memberitahukan itu gimana Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, ini betul sekali apa yang antum sampaikan tadi. Memang di dalam Al-Quran sendiri ya, kalau kita lihat dialog antara seorang bapak dengan anaknya, itu Al-Quran membedakan antara dialog itu. Pertama kita lihat di dalam surat Luqman, ya, bahwa di surat Luqman berbicara kepada anaknya, ya, yang dibicarakan apa? Ada di sana perintah-perintah yang diselipkan, ya, ya bunaya, kan begitu, ya bunai, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, janganlah engkau syirik kepada Allah, kan jangan. Itu tandanya anaknya bunai itu masih anak masih kecil itu, ya. Namun kita lihat pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara dengan Nabi Ismail, ya, pada saat diperintahkan untuk disembelih itu, ya, Nabi Ibrahim tidak mengatakan wahai Ismail alaihissalam, ya, aku ini adalah ayahmu, aku nabi, maka besok kamu aku sembelih, kan tidak begitu. Tetapi lebih ke dialog. Ada dialognya Ustaz ya? Dialog begitu ya. Ini aku semalam bermimpi
Allah memerintahkan aku untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Itu berarti kalau misal kepada anak itu boleh bertanya kembali, bertanya, berdialog pada saat berdialog gitu ya. Iya, dua arah saja. Dua arah. Pada saat anak itu sudah memiliki akal yang cukup, ya. Akal yang cukup, oke. Coba sekarang kalau antum bayangkan, ayahnya mengatakan kepada Pocut tentang kematian, ya, di usia anak yang begitu kecil. Misalnya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap yang hidup itu pasti akan mati. Maka ibumu sudah mati, sudah wafat, Allah panggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerangkan atau nanti untuk menghadapi apakah siksaan atau pahala yang didapatkannya di dalam kubur. Tapi kira-kira ngerti nggak? Sepertinya kemungkinan besar tidak mengerti, karena masih kecil. Betul, tidak bisa mungkin. mencerna saja mungkin ya. Betul. Pada saat kemudian ayahnya mengajak Pocut, gak apa-apa, ditampilkan dulu kuburan di hadapannya. Nanti pada saat akalnya sudah cukup, baru kemudian beliau jelaskan bahwa ibumu telah dipanggil oleh Allah. Allah itu siapa, ayah? Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu anakku. Yang mana Allah ini Rahman dan Rahim. Ibumu orang baik, dipanggil terlebih dahulu. Anak akan bisa lebih mengerti. Nah, yang paling penting pada saat itu kemudian ayahnya mempersiapkan Pocut ini untuk menjadi anak yang soleha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina amanu wattabatsum zuriyatuhum biimanin alhaqqana bihim zuriyatahum wa ma'alatsnahum min amalihi min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Masya Allah. Bahwa begini, di dalam ayat ini kita simpulkan ya, secara penafsiran ayat ini dahsyat luar biasa. Bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman yang anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kelak akan kami hubungkan mereka, akan kami pertemukan mereka, akan kami satukan mereka, ya, dalam tanda kurung di surga, begitu. Itu jadi impian semua ya, Ustaz? Masya Allah. Masuk surga sekeluarga. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Pocut ini akan Allah kumpulkan bersama dengan ibunya dan ayahnya kelak insyaallah dalam surga. Amin ya Allah. Baik Ustaz, sekarang kita akan ada pembahasan juga yang menarik. Kita akan lihat satu informasi berikut nih Ustaz ya, tentang pembelajaran kita sebagai orang tua nih Ustaz. Jadi ada satu video yang beredar di Instagram memperlihatkan seorang ayah nih Ustaz, memandu anaknya yang berkebutuhan khusus untuk sholat berjamaah. Ini durasinya 1 menit, terus ditonton sebanyak 151.000 kali, dan banyak yang memuji ya Ustaz ya, para netizen ya Ustaz ya. Seperti salah satu ini nih komen, ada beberapa komennya tentang itu, Masya Allah. Nah Ustaz, ini kalau misalnya kita bilang Ustaz, kalau tentang anak berkebutuhan khusus ya Ustaz ya, ini bagaimana Ustaz? Seorang ayah ataupun ibu, orang tua, kewajibannya untuk mendidik anaknya bagaimana Ustaz? Tetap kita wajibkah untuk mendidik anak kita, mengajarkan agama untuk anak kita, tapi anak kita berkebutuhan khusus Ustaz? Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik sekali ya, dan ini mudah-mudahan Allah berikan berkah, kemudian nikmat dan juga rahmat serta hidayah kepada ayahnya dan anaknya. Amin, ya. Masya Allah. Ini yang paling penting. Ini menjadi cemeti atau pecut bagi kita semua, agar kita yang Allah berikan kesehatan, kesempurnaan ini, kemudian kita manfaatkan semua yang Allah berikan secara sempurna ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, bahwa sesungguhnya kami ciptakan jin dan manusia itu tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Itu salah satu ya dalil yang harus kita garis bawahi. Bagaimana caranya semua aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seorang ayah memandu anaknya yang jelas-jelas kita tahu bahwa di dalam Islam ada yang diistilahkan dengan mukallaf. Mukallaf ya. Mukallaf itu adalah orang-orang yang terkena syarat atau syarat wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama dia harus balik, ya, harus balik. Yang kedua dia tidak gila atau hilang akal, ya, atau lupa, begitulah kira-kira, ya. Nah, kalau dari dua ini, kemudian kita coba lihat anak yang berkebutuhan khusus ini, apakah dia mampu mengingat bacaan-bacaan sholat sampai tidak akalnya. Kalau dia tidak sampai akalnya, ya, bahkan ada yang Down syndrome dan lain-lain, itu Masya Allah, itu termasuk orang-orang yang termaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang tuanya mempunyai kewajiban untuk tetap mengajarkan kepada anaknya. Lagi-lagi ini adalah
dimensi tarbiyah ya, tarbiyah pendidikan ini. Nah, bahwa ikhtiar kita tetap mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengenalkan, wajib berarti Ustaz, ya? Tetap. Walaupun dalam beberapa kitab disampaikan bahwa anak-anak yang mohon maaf ya, yang Down syndrome begitu ya, yang tidak mengerti dengan aktivitas dunia ini, bahkan dengan ayahnya pun misalnya atau dengan teman-temannya tidak nyambung begitu, maka kelak Allah hanya akan menghisabnya dengan menanyakan, apakah engkau mengenalku? Mereka pasti akan menjawab, iya, aku mengenalmu. Kan begitu kan? Bukankah Allah di dalam alam ruh bertanya kepada kita semua, Alastu birabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu? Bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi, kan begitu, bahwa Allah adalah Tuhan kami. Tapi kemudian kita dilupakan. Ini ada yang menarik Mas Wisnu. Saya secara kontinu itu mengadakan kajian di salah satu rumah sakit khusus kepada ibu-ibu yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Ada satu orang anak namanya Dimas. Dimas ini Down syndrome. Dia tidak ingat kepada orang-orang lain, ya. Tapi setiap saya datang, dia langsung memanggil, Ustaz. Dan anak-anak Down syndrome lainnya pun langsung mengikutinya, Ustaz. Memeluk saya pun memeluknya. Bahkan menjadi pengawal pribadi dalam tanda kutip. Setiap saya hadir, dia langsung clear area gitu. Misi, minggir. Padahal yang diucapkannya tidak jelas gitu. Tapi kita tahu dari gesturnya bahwa disuruh minggir. Dia siapkan bangku saya, dia kebut dulu. Kemudian dia persilahkan. Walaupun pada saat saya menyampaikan, dia tidak nangkap. Dia hanya senyum kadang-kadang dan bahkan lari-larian. Pada saat itu ibunya mengatakan, Dimas, sini. Mungkin ada rasa tidak enak, ada rasa malu. Kenapa? Terkadang anak-anak mereka di daerah tempat mereka tinggal pun ya, orang-orang sekitar kemudian menghukumi mereka. Ini anaknya azab. Oleh karena itu ibunya nggak mau ngaji di pengajian rumahnya, malah memilih pengajian jauh, hadir ke pengajian saya untuk apa? Untuk kemudian mendapatkan ilmu tentang Islam. Dikuatkan hati mereka. Pada saat Dimas ini dilarang, kemudian saya katakan, Bunda, tolong jangan dilarang. Kenapa? Saya bermohon kepada Allah, suatu saat Dimas ini akan ingat kepada saya. Kalau seandainya saya tidak ada di dalam surga, insya Allah Dimas ini adalah ahli surga yang berjalan di muka bumi. Mudah-mudahan nanti dia nyari saya. Ini dia yang kemudian kita tekankan. Ini anak-anak berkebutuhan khusus. Itu adalah apa? Ahli-ahli surga yang masih berjalan di muka bumi ini. Apalagi ini luar biasa, Masya Allah. Seorang ayah yang mencoba mengenalkan yang namanya sholat, begitu. Padahal mereka termasuk anak-anak yang termaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibebani yang namanya syariat itu kepada mereka karena keterbatasan akal mereka. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Bahwa sesungguhnya di dalam diri hartamu dan juga anak-anakmu ada ujian itu. Ini jelas. Anaknya merupakan ujian bagi orang tuanya, tapi lihat orang tuanya tidak malu untuk membawa anaknya ya dikenalkan walaupun dengan dipeluk seperti itu tadi, untuk apa? Bertemu dengan Rabbnya. Masya Allah. Bagaimana dengan anak-anak kita yang sempurna, yang lari-larian, teriak-teriakan, tapi jarang mengenal dengan masjid? Nauzubillah summa nauzubillah. Ini pelajaran bagi kita semua, Masya Allah. Intinya adalah bagaimana kita tetap mengenalkan anak-anak kita, betul, bahwa Tuhan kita adalah Allah Ta'ala. Betul, ya? Betul. Terutama yang buat anak-anak berkebutuhan khusus ini ya, Ustaz ya. Betul. Kalau yang lain sudah pasti wajib kita memberikan ilmu agama kepada anak-anak kita, Ustaz ya. Iya. Karena itu akan ditanyakan nanti di akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita di Khasanah. Baik. Sekarang Ustaz nih menarik nih, kita akan sebentar lagi ngobrol sama Ustaz Bendri, Ustaz. Kita ngobrol sama Ustaz Bendri, kita akan ngomong tentang orang tua hebat menurut Al-Quran. Baik Ustaz, kita langsung sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz Ajo Bendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, Masya Allah. Ada Ustaz Abu Fida rupanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Masya Allah. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang orang tua hebat menurut Islam, Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Bisa sedikit dikasih nih ilmu kepada kita nih Ustaz. Silakan Ustaz Ajo Bendri. Masya Allah, ini pertanyaan yang sejatinya bahan evaluasi buat saya juga dan buat kita semua. Tetapi ada satu ayat yang mungkin akan memberikan jawaban buat kita.
bagaimana sejatinya peran orang tua di dalam Al-Quran, khususnya profil orang tua hebat di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin. Sesungguhnya Allah memilih 4 tokoh, ya. Yang pertama Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga keluarga Ibrahim, yang keempat keluarga Imran atas segala umat. Ternyata dari 4 tokoh ini hanya 2 yang mendapatkan gelar keluarga, ya, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Adam dan Nuh tidak dapat gelar sebagai keluarga. Dan ini menjadi pertanyaan kita, mengapa bisa hanya Ibrahim dan Imran sebagai keluarga? Apa syarat untuk bisa menjadi keluarga terbaik? Minimal 3. Yang pertama, keluarga yang baik, keluarga terbaik memiliki pasangan yang baik. Nabiullah Adam punya istri Sayyidati Hawa, atau dikenal dengan Siti Hawa, disebut sebagai wanita yang baik sebab pendamping Nabi Adam selama di surga. Maka syarat ini dimiliki oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh ternyata istrinya tidak memiliki syarat ini, karena istrinya adalah seorang yang kafir, bahkan menolak dakwah Nabi Nuh, disebut Imra'ati Nuh. Maka syarat yang pertama ini Nabi Nuh gugur. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim istrinya disebutkan yang terkenal ada 2. Namun ada juga ulama yang menyebutkan istrinya 4. Termasuk dalam kitab Qasasul Anbiya jelaskan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama adalah Sarah, yang kedua adalah Hajar, yang ketiga namanya Qanturah, yang keempat namanya Hajun binti Amin. Keempat wanita ini adalah wanita mukminah. Mereka adalah penyokong dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga syarat yang pertama Nabi Ibrahim memenuhi syarat tersebut. Dan yang berikutnya adalah keluarga Imran. Imran memiliki wanita solehah, istri solehah, yaitu adalah Hannah binti Fakhuth, wanita yang mendidik nanti seorang anak bernama Maryam binti Imran. Dari syarat pertama ternyata kita bisa lihat yang gagal hanya Nabi Nuh. Maka 3 dari tokoh tadi memenuhi syarat. Lantas apa syarat berikutnya untuk menjadi keluarga terbaik? Yang kedua adalah memiliki yang namanya anak yang baik. Adam, Nabiullah Adam alaihissalam, disinilah gagalnya. Ternyata anaknya salah satu pembunuh di muka bumi yang kita kenal bernama Qabil. Maka syarat ini tidak dipenuhi oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, dan berikutnya bagaimana dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh ternyata anaknya adalah seorang yang menolak dakwahnya yang nomor 4, yaitu Kan'an. Beliau punya 4 anak, Syam, Ham, Yafiz, dan Kan'an. Kan'an lah yang menolak. Bagaimana dakwah Nabi Nuh, sehingga akhirnya Nabi Nuh syarat kedua ini gagal. Bagaimana dengan Ibrahim? Ibrahim ternyata anaknya dari 12 anaknya 2 bahkan catat Nabi, yaitu Ishak, yang kedua adalah Ismail. Ishak dan Ismail adalah Nabi yang mulia, sehingga diangkatlah derajat ayahnya disebabkan juga anaknya menjadi Nabi. Bagaimana dengan Imran? Imran punya anak yang disebut the real Miss Universe. Kok bisa? Karena Allah yang memuji langsung, Innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah memilihmu, mensucikanmu, dan memilihmu di antara universe, wanita di alam raya. Universe itu alamin. Artinya the real Miss Universe dalam Islam adalah Maryam. Maka Imran memiliki wanita yang utama, anak yang utama, yaitu bernama Maryam binti Imran. Jadi syarat yang kedua ternyata Adam gagal, Nuh gagal. Hanya Ibrahim dan Imran. Cukup 2 syarat ini? Belum. Kalau 2 syarat ini tentu pemirsa di rumah mudah untuk melaksanakannya. Maka ada syarat ketiga, yaitu adalah memiliki yang namanya cucu bahkan cicit yang baik. Ibrahim punya cucu yaitu Yakub yang diberi nama Israel. Isra dari bahasa Ibrani artinya hamba, il artinya Allah. Israel artinya hamba Allah atau yang dikenal dengan Abdullah. Dan punya cucu Nabi yang mulia itu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bagaimana dengan Imran? Imran punya cucu yang kita kenal adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Perhatikan di sini. Ternyata 4 dari tokoh ini ternyata yang mendapatkan gelar keluarga terbaik yaitu adalah Ibrahim dan Imran karena 3 syarat. Punya pasangan yang baik, punya anak dan cucu yang baik. Maka buat pemirsa di rumah silakan belajar jadi keluarga terbaik. Pastikan kita punya pasangan yang baik, punya anak, dan berikutnya punya cucu yang baik. Sehingga dalam Islam ilmu parenting bukan hanya membahas bagaimana mendidik anak, tapi juga bagaimana mendidik cucu. Maka nikmati salah satu nikmat menjadi orang tua, teruslah berusaha sampai Allah datangkan hidayah.
Ada mengajarkan bagaimana kita selalu melihat ke dalam. Nabi Nuh mengajarkan kita tak pernah putus asa. Ibrahim dan Imran mengajarkan bagaimana mengelola keluarga. Imran anaknya tunggal, punya anak banyak, belajar dari Ibrahim. Punya anak tunggal, belajar dari Imran. Dan Ibrahim anaknya semua laki-laki, mendidik anak laki-laki, belajar dari Ibrahim. Mendidik anak perempuan, belajar dari Imran, karena mencetak wanita terbaik sepanjang zaman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat pemirsa yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.